Bayangkan sebuah kerajaan di ujung barat Jawa, di mana angin laut membawa aroma rempah dan intrik politik pada abad ke-17 yang penuh gejolak. Disinilah kisah epik dimulai, di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, penguasa Banten yang legendaris, seorang raja visioner yang membangun kerajaan maritim kuat, menyaingi Portugis dan Belanda, seperti dicatat dalam sejarah Banten karya Porbakala tahun 1973. Sultan ini memiliki putra bernama Sultan Haji, pewaris tahta yang ambisius, lahir dari garis keturunan bangsawan yang syarat sejarah. Suatu malam tragis, api melahap keraton Surasowan, istana megah yang menjadi jantung Banten. Konflik ini tak hanya membakar kayu jati, tapi juga menyalakan percikan kolonialisme. Di tengah abu dan reruntuhan, muncul sosok misterius, Hendrik Lucas Cardel, seorang insinyur Belanda asal Rotterdam yang mahir merancang benteng dan bangunan kokoh. Menurut arsip kolonial Belanda di National Archive Den Haag, Cardel tiba di Batavia, yang sekarang Jakarta, sebagai tukang bangunan VOC pada 1660-an. Dan kini ia menawarkan jasanya untuk mengabdi pada Sultan Ageng Tirtayasa, mungkin sebagai taktik halus Belanda untuk merangsek ke wilayah Banten yang kaya pala dan cengkeh. Sultan Haji, yang saat itu masih di bawah bayang-bayang ayahnya, menyambut kedatangan Cardel dengan hangat. Dengan kepercayaan penuh, ia menugaskan pria asing ini membangun kembali keraton Surasowan, mengubah puing menjadi mahakarya arsitektur yang memadukan gaya Eropa dan Jawa. Cardel tak mengecewakan. Tangannya yang terlatih menciptakan dinding tebal dan menara menjulang yang tahan gempa, bukti keahliannya yang juga tercermin dalam proyek-proyek VOC di Batavia, seperti diceritakan dalam memoir pelaut Belanda saat itu. Puas dengan hasilnya, Sultan Haji semakin mengagumi bakat Cardel. Ia pun memerintahkan pria itu merancang menara dan paviliun-paviliun indah di Masjid Agung Banten, masjid bersejarah yang dibangun pada 1556 dan menjadi simbol keislaman kerajaan. Menurut catatan sejarawan Indonesia Sartono Kartodirjo dalam Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1987, seiring bulan berganti tahun, Cardel tak lagi merasa sebagai orang asing. Ia jatuh cinta pada Nilawati, gadis Banten yang lembut dan penuh rahasia, putri dari keluarga nelayan lokal. Pernikahan mereka menjadi jembatan budaya, menyatukan dunia timur dan barat di bawah atap yang sama, sebuah kisah romansa yang jarang diceritakan, tapi mencerminkan dinamika multikultural Banten kala itu. Kagum yang mendalam membuat Sultan Haji menganugerahkan gelar mulia kepada Cardel, Kiai Arya Wiraguna. Wiraguna sendiri berakar dari bahasa Jawa kuno, berarti prajurit gagah atau pembantu setia. Seperti dijelaskan dalam Kamus Etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, gelar yang mencerminkan loyalitas Cardel yang tak tergoyahkan. Namun, badai politik segera mengguncang istana. Sultan Haji, haus akan kekuasaan, menyatakan niatnya naik tahta sebagai Raja Banten yang mandiri. Ia membisikkan ambisi itu kepada ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, yang menolak bulat-bulat, melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap tradisi suksesi. Penolakan itu memicu permusuhan berdarah. Ayah dan anak yang dulunya bersatu, kini terpecah oleh intrik istana, sebagaimana didokumentasikan dalam kronik Babat Banten yang disusun oleh ulama lokal abad ke-18. Dalam keputusasaan, Sultan Haji berpaling pada Cardel, memintanya menjadi utusan rahasia ke Belanda. "Bantu aku merebut apa yang menjadi hakku," katanya, menurut rekonstruksi sejarah oleh Rick Cleves dalam A History of Modern Indonesia, 2001. Gayung bersambut VOC, yang haus wilayah, langsung mengulurkan tangan. Dengan bantuan armada Belanda, Sultan Haji berhasil menggulingkan ayahnya pada 1682, naik tahta sebagai Sultan Haji Banten. Untuk balas budi, ia mengangkat Cardel menjadi Pangeran Arya Wiraguna, bangsawan berpangkat tinggi yang kini punya hak atas tanah dan gelar kerajaan. Namun, takdir punya rencana lain. Suatu hari cerah, Cardel meminta izin pamit, rindu akan tanah kelahirannya di Batavia. Dengan hati berat, Sultan Haji merestui kepergian sahabatnya, mungkin dengan air mata yang tertahan, mengenang tahun-tahun kebersamaan di tengah intrik dan api. Kembali ke Batavia, Cardel tak lagi tukang biasa,
ia menjadi tuan tanah besar, menguasai hamparan lahan subur di selatan Jakarta yang luasnya mencapai ribuan hektar, sebagaimana tercatat dalam arsip tanah VOC tahun 1680-an. Penduduk setempat, yang kagum pada kebaikan dan keadilannya, mulai menyebut wilayah itu, Tanah Wiraguna, tanah milik Sang Pangeran Gagah. Waktu berlalu seperti sungai Ciliwung yang mengalir deras. Nama, Wiraguna, pelan-pelan berubah lidah, dipengaruhi aksen Betawi dan hembusan angin tropis, menjadi Ragunan, yang kita kenal sekarang. Kebun binatang Ragunan berdiri di atas tanah itu, menjadi oas hijau di tengah hiruk-pikuk Jakarta, warisan dari seorang insinyur Belanda yang jatuh cinta pada negeri ini. Kisah ini mengingatkan kita, dari api kehancuran lahir kebangkitan, dan nama sebuah tempat bisa menyimpan rahasia sejarah yang lebih dalam dari akar pohon beringin tua.